Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education. Video ini adalah video lanjutan dari materi yang sudah diajarkan oleh Pak Yok. Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education. Hari ini kita akan membahas matematika SMA bab statistika. Pertama-tama, kita akan mempelajari definisi dari statistik dan statistika. Kita akan lihat apa perbedaan antara statistik dan statistika, lalu hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dalam statistika, dan kita juga akan melihat manfaat dan kegunaan pelajaran statistik ini. Statistik adalah kumpulan dari ringkasan data-data yang bisa berupa angka atau bukan berupa angka. Misalnya, kita lihat statistik penduduk. Nah, statistik penduduk ini bisa berbentuk kuantitatif atau berupa angka, misalnya umur, lalu tinggi para penduduk, berat para penduduk. Nanti hasilnya itu akan berupa angka-angka. Sedangkan data yang bukan berupa angka, misalnya data pekerjaan, lalu jenis kelamin, itu nanti akan berupa kata seperti laki-laki, perempuan, lalu pekerjaannya karyawan, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik itu tadi. Jadi, statistika mempelajari data-data atau kumpulan data-data. Nah, apa saja yang akan dipelajari dari data-data tersebut? Yang pertama itu adalah proses pengumpulan data, lalu yang kedua pengolahan data, yang ketiga penyajian data, lalu yang keempat analisis data, kelima kesimpulan, dan yang terakhir itu adalah keputusan. Nah, setiap proses ini penting dipelajari, misalnya pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data ini penting karena pengumpulan data yang benar itu akan mewakili suatu populasi. Jadi, sebagai contoh, saya ingin melihat bagaimana pertumbuhan pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja kita tidak bisa mengambil data hanya di Pulau Jawa saja. Jadi, teknik pengumpulan data yang baik itu akan menghasilkan suatu gambaran populasi yang baik. Nah, lalu pengolahan data. Tentu saja data-data tersebut kita olah, lalu kita sajikan, lalu hasilnya kita bisa analisis si data ini, dan akhirnya nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan. Dari kesimpulan, para pemangku kebijakan, bos, atau pemerintah, atau siapapun yang berwenang, itu akan membuat suatu keputusan dari data-data tersebut. Sekarang kita akan lihat apa manfaat dari statistik. Yang pertama, itu manfaatnya adalah suatu estimasi. Jadi kita bisa menggunakan statistik untuk mengukur suatu besaran menggunakan data sampel. Jadi, dengan estimasi ini, kita bisa menghemat tenaga dan biaya. Kita ambil sampel yang sedikit, kita bisa melihat gambaran populasi secara lebih besar. Itu manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua adalah prediksi atau ramalan. Dengan statistik juga kita bisa meramalkan hasil yang akan kita peroleh. Misalnya suatu pabrik mobil akan memprediksi keuntungan tahun depan itu seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan statistik, kita bisa menggunakan data-data dari tahun penjualan tahun yang sebelum-sebelumnya misalnya. Lalu manfaat yang ketiga itu adalah konfirmasi. Konfirmasi itu digunakan sebagai alat untuk mencari hubungan variabel-variabel yang akan diperiksa.
Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya, saya ingin memeriksa apakah pembelajaran jarak jauh yang seperti ini, yang kita lakukan sekarang, itu mempengaruhi peningkatan prestasi siswa atau malah membuat prestasi siswa itu menjadi turun. Nah, hubungan antara variabelnya itu diperiksa, nanti akan ditarik kesimpulan bahwa oh ternyata pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif dirasanya. Seperti itu. Itu manfaat-manfaat dari statistik. Dalam statistik ada dua istilah penting yang sering tertukar. Nah, istilah itu adalah data dan informasi. Sering orang menyebutnya data itu adalah informasi. Pada kenyataannya, data dan informasi itu adalah suatu hal yang berbeda. Mari kita lihat, data adalah kumpulan fakta-fakta yang dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Tadi kuantitatif pernah dijelaskan di depan ya, itu berupa umur, nilai, tinggi badan, jadi semuanya berupa angka-angka. Itu kuantitatif. Sedangkan yang kualitatif itu berupa kata-kata, misalnya nama, jenis kelamin, lalu pekerjaan, lalu status pernikahan, dan lain sebagainya. Itu adalah data. Nah, sedangkan informasi itu adalah data-data yang sudah diolah sehingga memiliki makna tertentu. Jadi data, misalnya data pekerjaan karyawan, guru, dan lain sebagainya itu cuma sebuah data. Tapi sedangkan informasi kita sudah olah si data tersebut menjadi suatu yang memiliki makna. Ya, misalnya produsen motor sedang mengumpulkan data-data bagaimana status pekerjaan dari para penduduk, pendapatannya, lalu kepemilikan motor dari setiap status pekerjaan. Nah, dari informasi, dari data-data tersebut, kita bisa olah menjadi sebuah informasi. Misalnya, ternyata karyawan ini lebih senang memiliki motor matic. Jadi, si produsen motor ini tahu, oh, motor matic berarti itu untuk kalangan para karyawan misalnya. Sedangkan para artis misalnya lebih suka motor sport seperti itu. Jadi dari data-data tersebut kita olah sehingga mendapatkan suatu informasi. Sudah disebutkan di depan bahwa salah satu hal yang akan dipelajari dari statistika adalah proses pengambilan data atau pengumpulan data. Nah, sekarang kita akan pelajari ada beberapa teknik tentang pengumpulan data. Yang pertama itu adalah teknik registrasi. Registrasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mendaftarkan. Contohnya misalnya pemerintah akan mengadakan pemilihan gubernur. Jadi dilakukan suatu registrasi dengan cara mendaftarkan para penduduk siapa yang akan boleh mengikuti pemilu tersebut. Lalu yang kedua itu adalah teknik pengumpulan data secara sensus. Nah, pengumpulan data secara sensus itu data-data dikumpulkan dari semua elemen populasi. Jadi misalnya contohnya sensus penduduk. Nah, semua elemen populasi yaitu dari yang bayi, anak-anak, muda, tua, itu dikumpulkan semua data-datanya. Nah, lalu yang ketiga, teknik pengumpulan datanya itu adalah disebut survei. Survei itu kita menggunakan sebagian elemen populasi. Sebagian elemen populasi tersebut lalu dilakukan estimasi untuk melihat gambaran dari populasi. Jadi kalau sensus tadi langsung semuanya satu persatu,
Kalau survei itu cukup diambil sampelnya saja. Nah, misalnya data-data yang dikumpulkan dari sensus, misalnya rata-rata umur penduduk di Indonesia, itu rata-ratanya nanti disebut sebagai parameter. Sedangkan rata-rata yang didapatkan dari survei itu yang disebut dengan statistik. Seperti itu perbedaannya. Nah, lalu teknik pengumpulan data yang keempat itu adalah eksperimen. Nah, berbeda dengan registrasi, sensus, dan survei. Kalau registrasi, sensus, dan survei itu datanya sudah ada. Kalau eksperimen, di sini datanya kita belum punya. Jadi eksperimen itu kita melakukan percobaan untuk mendapatkan suatu data-data yang nantinya kita akan olah. Misalnya kita ingin melihat dampak dari suatu vaksin yang baru. Di masa pandemi ini pemerintah membuat suatu vaksin baru. Nah, karena kita belum memiliki datanya, maka kita coba nih, kita suntikan ke 1.000 orang, lalu nanti dari 1.000 orang itu kita lihat hasilnya. Apakah ada yang menjadi demam, atau ada yang tidak efek apa-apa, atau masih tetap terpapar, dan seterusnya. Jadi datanya belum ada eksperimen itu. Secara umum, fungsi statistika dibagi dua. Yang pertama itu adalah statistika deskriptif. Nah, fungsi statistika ini digunakan untuk menyajikan data menjadi bentuk yang mudah untuk dijelaskan sehingga mudah juga untuk dipahami. Lalu yang kedua, fungsi statistika itu adalah sebagai inferensi, yaitu sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Nah, nanti statistika deskriptif itu akan dipelajari di bab statistika dasar. Sedangkan statistika inferensi itu akan dipelajari di bab uji hipotesis. Jadi, statistika inferensi itu kita akan mempelajari apakah suatu hipotesa, suatu pernyataan itu bisa diterima atau tidak. Nah, kita akan mempelajari dulu bab yang pertama, yaitu adalah yang statistika dasar atau statistika deskriptif. Kita simak di video selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan, mendengarkan pengantar bab statistika ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.